0811 8165165 Iya. Oke, dicatat ya. Catat ya. Dicatat semua nih sahabat nih. Coba Hendra ulang. Coba Hendra ulang. Nggak ingat. Jadi ulang lagi ya, 08 0811 8 165 165. Jangan lupa lagi ya Hendra ya. Iya. Kamu belum aktif jadi peserta JKN. Padahal peserta aktif wajib untuk semua. Nah, Pak, belakangan ini kan ada sering juga masyarakat mengalami kendala nih Pak dalam berobat ya, khususnya itu terkait dengan nonaktif peserta Pak. Nonaktif peserta. Itu kira-kira penyebabnya apa aja tuh Pak? Kalau yang nonaktif yang pasti kalau dia tidak bayar iuran, bagaimana dia mau mendapatkan layanan kalau dia nggak bayar iuran ya? Tentu nonaktif lah, begitu ya kan? Maka pada kesempatan ini saya himbau kepada sahabat knalpot ya, Knalpot Pak. agar kalau ada tunggakan iuran segera dibayar agar tidak mengganggu layanan kesehatan. Namun kalau untuk Aceh, khusus di Aceh ya memang alhamdulillah pemerintah Aceh sudah memberikan jaminan untuk seluruh rakyat Aceh ya, sehingga saya kira isu untuk nonaktif akibat menunggak iuran itu Minim lah. minim ya untuk Aceh begitu kan. Kalaupun misalkan ketika mau mengakses layanan terlihat di sana nonaktif, nanti bisa sekali lagi bisa menghubungi kanal-kanal resmi BPJS Kesehatan. Mungkin ada perlu yang diperbaiki datanya sehingga secara sistem dia nonaktif, invalid ya. Jadi sahabat-sahabat jangan ragu untuk menghubungi kanal-kanal resmi dari BPJS Kesehatan tadi dan bisa langsung datang ke kantor BPJS Kesehatan juga untuk bisa mengecek ada kendala apa ya kan. Dan kita siap membantu ya kan untuk mengaktifkan kembali. Kemudian bisa jadi juga karena tadi yang penerima bantuan iuran jaminan kesehatan yang dibiayai oleh pemerintah pusat ya, Kementerian Kesehatan, itu memang bisa jadi nonaktif, dinonaktifkan karena setelah dilakukan asesmen ulang, dilakukan evaluasi dari Kementerian Sosial, karena Kementerian Sosial ya yang melakukan pendataan pengecekan, itu mungkin sudah didapatkan data terbaru bahwa penerima bantuan iuran jaminan kesehatan ini sudah mampu. Sudah mampu ya. Sudah mampu secara ekonomi, artinya kata kuncinya sudah mampu ya Pak. Iya, sehingga ya tentu Kementerian Sosial pasti punya indikator kan. Iya. Dia sudah bisa memverifikasi dan menyatakan ini mereka sudah mampu dan mereka dinonaktifkan, artinya kalau memang ternyata dia sudah mampu, artinya sudah mampu itu bisa jadi secara ekonomi dia sudah lebih baik, kemudian dia mungkin sudah bekerja di perusahaan, ya tentu nanti tinggal melaporkan saja ke perusahaan ya tempat bekerja, ya kan, untuk bisa diaktifkan kembali kartu JKN-nya tadi, jaminan kesehatan nasionalnya. Kemudian kalau dia ternyata menjadi seorang wira swasta atau entrepreneurship yang sudah hebat begitu ya, pengusaha UMKM yang sudah makin maju usahanya, ya tentu dia diharapkan untuk bisa membayar iurannya sendiri sebagai peserta bukan penerima upah atau PBPU atau yang lebih dikenal sebagai peserta mandiri ya. Itu untuk yang peserta PBI APBN atau PBI JK tadi ya. Nah, karena itu tentu kan keputusan dari pemerintah ya yang mengatakan peserta ini nonaktif ya, dan ada alasannya begitu. Oke, jadi untuk sahabat-sahabat ya, ini udah tahu semuanya kira-kira penyebab nonaktifnya kenapa ya, dicari tahu, dan tadi solusinya juga udah disampaikan nih oleh Bapak Kepala Cabang ya, solusi untuk mengaktifkan kembali ya kepesertaannya. Kalau yang belum bayar iuran, segera bayar iurannya biar nggak ada kendala pada saat pelayanan. Oh iya, kalau untuk yang mungkin itu juga sering jadi pertanyaan ya, anak yang di atas usia 21 tahun. Nah, bisa jadi itu nonaktifnya karena tidak diupdate ya, tidak dilaporkan. Nah, kalau ternyata misalkan dia anak dari pegawai, peserta penerima upah, masuk usia 21 tahun dan dia masih kuliah, maka diupayakan dengan meminta surat keterangan masih aktif kuliahnya.
atau meminta melampirkan bukti bayar uang kuliahnya untuk bisa nanti diaktifkan kembali. Ya, jadi tetap bisa diaktifkan kartunya sampai dengan usia 25. Ya, sampai dengan usia 25 tahun. Pak, gimana Pak usia 25 tahun ternyata udah nggak ditanggung lagi? Ya tentu bisa dirubah jadi peserta mandiri. Ya, iurannya dibayarkan oleh orang tuanya seperti itu. Kalau dia belum bekerja, misalnya seperti itu kan. Tapi kalau dia sudah bekerja, nanti tinggal melaporkan ke tempat dia bekerja, ke perusahaannya. Oke Pak, jadi sekarang ini kan kita hidup di dunia yang serba digital nih Pak. Dia Ya, betul. nggak ada satupun titik layanan ini ya yang sekarang nih udah nggak digital nih Pak. Iya. Kalau di BPJS Kesehatan ini sendiri gimana Pak mengadopsi teknologi digital Pak? Mutlak. Mutlak ya. Mutlak. Dengan jumlah penduduk hampir semua penduduk Indonesia sudah menjadi peserta BPJS Kesehatan, tidak gampang ya mengelola data ratusan juta. Ya, tentu ini pendekatannya harus menggunakan pendekatan teknologi. Ya. Nah, era sekarang ini kan memang era simple, era yang sangat simple. Ya kan? Orang pingin cepat, orang tidak suka layanan yang aduh ribet banget sih, layanan masih ada antrian-antrian begini begitu ya. Nah, tentunya BPJS Kesehatan juga mendengarkan masukan dari peserta, mendengarkan masukan dari pemangku kepentingan agar lakukanlah pendekatan mengoptimalkan teknologi. Ya, tentu kita sekarang sudah banyak upaya terobosan-terobosan yang kita lakukan. Salah satunya dengan Mobile JKN. Aplikasi Mobile JKN. Aplikasi ya, Mobile Pak, ya. JKN. Ya, boleh dibilang one stop shopping yang ada di dalam Mobile JKN tersebut. Jadi sahabat-sahabat Knalpot nanti nggak ribet kok, tinggal di install saja aplikasi Mobile JKN itu, baik yang basisnya iOS ataupun yang Android, ya sudah kita siapkan aplikasi yang di sana. Silakan mau melakukan apa saja dan simple, mudah dimengerti. Kemudian kita juga menyiapkan satu lagi layanan tanpa tatap muka yang juga simple ya, dengan pelayanan administrasi melalui WA, Pandawa. WA ya Pak ya. Nah, Yang banyak digunakan orang nih iya. ya. Ozan tahu nggak nomor WA-nya berapa? Oh, saya tahu Pak. Tahu ya? Ya, tahu Pak. Coba Ojin sebut. 0811 8165 165. Iya. Oke, dicatat ya. Catat ya. Dicatat semua nih sahabat nih. Coba Hendra ulang. Coba Hendra ulang. Enggak ingat. Jadi ulang lagi ya 08 0811 11 8 165 165. Jangan lupa lagi ya Hendra ya. Iya. Oke. Bagaimana cara mengetahui nomor WA itu asli BPJS Kesehatan? Sahabat-sahabat podcast nanti bisa lihat ada centang birunya. Ya, ada centang birunya. Terverifikasi, verified. Itu juga akan sangat mudah. Nanti tinggal disapa saja apa yang mau kita butuhkan. Ya. Kemudian juga ya ini kan bagian dari komitmen kita juga ya untuk terus mengembangkan digital sistem di BPJS Kesehatan ini ya, untuk semakin memudahkan layanan kepada masyarakat sebagai peserta jaminan kesehatan nasional. Baik Pak, melihat tantangan yang ada nih Pak di dalam BPJS Kesehatan sendiri. Ya. Karena kebetulan kemarin kita baru memperingati Hari Anti Korupsi Dunia ya Pak. Ya. Nah, gimana sih BPJS Kesehatan ini berkomitmen gitu Pak untuk tidak terpapar dengan korupsi ini Kak? Karena bukan tertampar ya. Tertampar bahaya. Karena kan korupsi ini merupakan salah satu penyakit ya Pak untuk negara, bisa merugikan gitu Pak. Iya. Tentu kita sebagai badan hukum publik yang bertanggung jawab kepada Presiden, kemudian juga dalam melaksanakan pengelolaan jaminan kesehatan nasional ini sudah ada pagar-pagarnya yang sudah disiapkan di dalam undang-undang ya. Undang-Undang 40 tadi, Undang-Undang 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Kemudian dibuatkan juga Undang-Undang BPJS-nya, Undang-Undang 24 tahun 2011 ya. Itu sudah jelas itu, prinsip-prinsipnya jelas ya, bahwa BPJS Kesehatan itu tidak main-main ya, tidak bisa asal-asalan
ugal-ugalan dalam mengelola dana masyarakat, karena kan uang yang dikelola ini kan bukan uang milik BPJS Kesehatan ya, ini kan uang rakyat gitu ya. Ya tentu BPJS Kesehatan berkomitmen terhadap penerapan prinsip akuntabilitas ya, itu salah satu prinsip penyelenggaraan jaminan sosial, akuntabilitas, transparan, dan integritas ya, integritas penuh ya. Nah, tentunya untuk memperkuat implementasi sistem anti fraud ya. Ya ini anti fraud ini kan, fraud itu kan salah satu bagian dari korupsi ya. Ya. Anaknya korupsi itu. Ya, BPJS Kesehatan terus meningkatkan upaya pencegahan ya. Penguatan sistem tadi salah satunya ya kan. Pendekatan digital kemudian untuk bisa melakukan pencegahan, pendeteksian dan penanganan kecurangan, tentu bersama-sama dengan pemangku kepentingan lain ya, tentu dengan Kementerian Kesehatan, Kementerian KPK, OJK ya, kemudian siapa lagi, BPK ya kan, Polri ya kan, BPKP, dan tentunya dalam hal ini juga mitra kerjasama fasilitas kesehatan ya, yang sudah menjadi penyelenggara layanan kesehatan untuk peserta jaminan kesehatan nasional. Apapun itu ya tentu harus mematuhi ya. Kalau ada pihak-pihak yang melakukan kecurangan dan terbukti, ya tentu ada sanksi sesuai dengan regulasi. Dari teguran yang paling ringan sampai ke pemutusan kerjasama terhadap siapapun dia yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Ya. Nah, untuk penegakan hukumnya tentu nanti menjadi kewenangan dari aparat penegak hukum, ya kan? Itu yang apa namanya, yang terus kita kita bangun ya, kita perkuat tadi ekosistem jaminan kesehatan itu salah satunya memang memperkuat pencegahan kecurangan tadi ya, fraud tadi, kurang lebih seperti itu. Jadi Sobat JKN jangan ragu lagi bagi yang belum bergabung nih menjadi peserta BPJS Kesehatan, jangan ragu karena BPJS Kesehatan sudah berkomitmen nih. Udah tadi yang dijelasin oleh Bapak Kepala Cabang seperti memiliki prinsip akuntabilitas, transparan, dan integritas. Ya, baik Pak. Tidak terasa nih Pak, kita sudah di penghujung acara nih Pak. Sudah banyak sekali informasi yang bisa... Seperti lagu itu ya. Tak Apa itu, terasa Pak? gitu ya. Tak terasa. Oh salah ya? Salah gitu ya. Tak terasa gitu ya. Lewat depan rumah. Itu lain ya. Oh itu ya. Oh gitu ya. Mohon maaf ya. Ya kan. Beda server ya. Jokes apa nih Pak? Ya, mungkin Pak sebelum kita tutup ada pesan-pesan nih Pak yang mau disampaikan untuk sahabat JKN di luar sana Pak. Ya, baik. Pada kesempatan ini saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh masyarakat yang telah merasakan manfaat ya kami dan sudah memberikan banyak masukan kepada BPJS Kesehatan untuk perbaikan layanan ya, dan kemudian juga kepada mitra-mitra kerjasama BPJS Kesehatan terus berupaya memberikan pelayanan prima kepada peserta jaminan kesehatan nasional. Kami tentu berupaya untuk terus memberikan hal-hal positif dari pengelolaan jaminan kesehatan nasional ini kepada masyarakat. Dan tentunya doakan kami agar BPJS Kesehatan ini menjadi pengelola yang didambakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Ya, sebagai pengelola jaminan kesehatan nasional terbaik di Indonesia. Nah, tentu kami mohon dukungan dari seluruh masyarakat agar program yang kami kelola, program jaminan kesehatan nasional ini betul-betul semakin dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Indonesia. Terima kasih Pak ya. Terima kasih. Thank you, kamsahamnida. Gracias. Gracias. Sudah hadir ya, sudah berkenan hadir di Iya. podcast kita Pak di penghujung tahun ini. Iya. Dan mungkin ini podcast kita terakhir Untuk di tahun 2024. tahun ini ya. Untuk sahabat-sahabat JKN di luar sana tetap setia dengan podcast kita
tunggu ada yang menarik di tahun 2025 ya. Kita tutup podcast kita. Bapak boleh Pak ikutan Pak pakai jargon kita Pak untuk terakhir kalinya di tahun ini Pak. Nanti Apa itu? Knalpot JKN dalam podcast ngeng tapi bareng-bareng Pak kita semua. Pak. Oh. Boleh ya Pak ya? Ya. Iya. Komandoi oleh Alex boleh? Alex. Boleh Bang. Oke, kita tutup knalpot kita pada hari ini. Knalpot JKN dalam podcast. Terima kasih. Thank you. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku tahu kamu belum jadi peserta JKN. Padahal pesertaannya wajib untuk sama. Aku tahu kamu belum jadi peserta JKN. Padahal kepesertaannya wajib untuk semua. Aku tahu kamu jika ada kesulitan untuk jadi peserta JKN, uruslah pada yang kompeten. Oh, pastikanlah JKN-mu keaktifannya. Lunasilah tunggakannya agar tak kena denda layanan. Belum menjadi peserta JKN. Padahal peserta aktif wajib untuk semua. Tahu kamu belum aktif jadi peserta JKN. Padahal peserta aktif wajib untuk semua.